Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Sapitri dengan nomor induk mahasiswa B1B1211103. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemungutan pajak oleh pemerintah pusat atau provinsi, di mana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sistem perpajakan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansa beserta Bapak Nafarin Karim. Baik, langsung saja. Yang pertama, mengenai pengertian dari pajak pusat, di mana pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan diperuntukkan untuk penerimaan pusat atau pemerintahan nasional suatu negara. Pajak ini biasanya digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan pemerintah yang bersifat nasional, seperti pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial. Kemudian, adapun jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pajak pusat atau pajak provinsi, di antaranya ada 6 jenis pajak, yang mana yang pertama ada pajak penghasilan atau yang sering dikenal dengan PPh, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau bentuk lainnya. Dengan demikian, maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau yang disingkat dengan PPN, di mana pajak penambahan nilai ini adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam kawasan wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintahan yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN atau pajak penambahan nilai. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali barang yang ditentukan lain oleh undang-undang mengenai pajak pertambahan nilai. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga ada pajak penjualan atas barang mewah atau disingkat dengan PPNBN. Selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah, diantaranya yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, di mana contoh barang yang bukan ketentuan pokok diantaranya barang-barang mewah seperti tas mewah, mobil mewah, pakaian mewah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Masyarakat tertentu seperti misalnya masyarakat di luar masyarakat biasa seperti artis, pengusaha, kemudian ada pejabat-pejabat. Dan yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Seperti disebutkan tadi, seperti artis, kemudian pengusaha-pengusaha, serta pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Seperti misalnya seorang artis memakai barang-barang mewah, barang-barang branded, yaitu untuk menunjukkan bahwa mereka artis, mempunyai penghasilan yang tinggi, seperti pengusaha-pengusaha, untuk melihatkan status dia sebagai pengusaha. Kemudian yang terakhir, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Kemudian yang kelima ada pajak karbon,
di mana pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Peraturan mengenai pajak karbon diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang disahkan pada 7 Oktober tahun 2021. Kemudian yang terakhir ada bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Baik, itu tadi ke-6 jenis pajak yang dipungut oleh pajak pusat. Itu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak karbon, serta bea materai. Kemudian selanjutnya masuk pada cara pemungutan pajak pusat. Di Indonesia terdapat 3 jenis pemungutan pajak. Yang pertama ada self-assessment system, di mana penentuan pajak ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri. Di sini wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, melaporkan, membayar, serta menyetor pajak. Di sini pemerintah hanya sebagai pengawas dari para wajib pajak dan pajak disetor melalui kantor pelayanan pajak maupun sistem administrasi online yang telah disediakan oleh pemerintah, di mana contoh dari self-assessment system ini ada pada PPN, serta PPH, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada Official Assessment System, di mana penentuan besaran pajak ditentukan oleh pegawai. Di sini wajib pajak bersifat semi-pasif, karena pajak yang terutang dihitung oleh petugas dan wajib pajak tinggal melakukan pembayaran. Contoh dari Official Assessment System ini adalah pajak bumi bangunan dan pajak-pajak lainnya. Kemudian yang ketiga ada Withholding System, di mana diartikan pajak dipotong oleh bendaharawan. Di sini wajib pajak bersifat pasif karena gaji langsung dipotong oleh karyawan atau bendaharawan, dan wajib pajak menerima gaji bersih yang sudah dipotong oleh bendaharawan tersebut. Di sini seperti contoh di kantor pelayanan pajak, di situ para pegawai gajinya langsung dipotong oleh bendaharawan di kantor tersebut. Baik, itu tadi cara pemungutan pajak ada 3, yaitu self-assessment system, official assessment system, serta withholding assessment system. Kemudian ada jumlah pajak yang masuk ke pendapatan. Data ini merupakan data dari Pusat Statistik mengenai jumlah pajak yang masuk ke pendapatan negara dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan yang secara terus-menerus dalam pendapatan tersebut. Dapat dilihat pada penerimaan di tahun 2021 itu sebesar 2.006.334.000. Kemudian di 2022 mengalami kenaikan menjadi 2.435.865.000. Kemudian di 2023 juga mengalami kenaikan sebesar 2.443.182.000. Kenaikan ini juga dialami oleh di setiap pendapatan, baik dari pajak dalam negeri, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjumlahan atas barang mewah. Kemudian ada pajak bumi bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Rata-rata mengalami kenaikan. Contoh lagi di pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Di sini
di 551 juta, kurang lebih 551.900.000, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kurang lebih menjadi 680.741.000, serta masih mengalami kenaikan di 2023 sebesar 740.053.000. Itu tadi penjelasan mengenai jumlah pajak yang masuk ke pendapatan. Rata-rata di setiap tahun dan di setiap komponennya mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kemudian dari penjelasan-penjelasan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa pajak pusat merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat secara otoritas atau pemaksaan pemerintah yang berada di tingkat nasional dalam suatu negara. Pajak ini biasanya digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan pemerintah yang bersifat nasional, yaitu pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial. Pajak pusat mempunyai 6 jenis pajak, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, kemudian ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak karbon, serta bea materai. Di Indonesia berlaku 3 jenis pemungutan pajak, yaitu ada Self-Assessment System, Official Assessment System, serta Withholding System. Kemudian proses administrasi untuk pajak pusat dilakukan pada beberapa tempat, misalnya seperti kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultan perpajakan, kantor wilayah Direktoral Jenderal Pajak, serta kantor pusat Direktoral Jenderal Pajak. Baik, mungkin hanya ini materi mengenai pajak yang dipungut pemerintah pusat atau provinsi yang dapat saya sampaikan. Semoga penyampaian materi ini dapat memberi manfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi para pendengar atau bagi para teman-teman yang melihat video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.